Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dinastia dengan NPM 241705111. Di sini saya akan mengerjakan tugas ke-10 dari Kom.Jarkom Praktikum, yaitu mengenai tentang konfigurasi penuh dan verifikasi konektivitas untuk seluruh topologi jaringan. Jadi di sini kita dikasih untuk IPv4 addressing sama IPv6 addressing. Jadi kita bakal ngehubungin semua ini biar agar bisa terhubung satu sama lain. Namun di sini banyak juga task yang harus kita selesaikan ya di sini. Nih ada 19 task dan di masing-masing R1, S1 dan S2. Namun sebelum itu kita harus disuruh untuk VLSM-in dan membagi IP ini menjadi 4 bagian yang sama besarnya. Untuk PC0, PC1, habis itu PC2 dan TFTP server. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, saya sudah melakukan VLSM-nya dan saya tulis di sini. Sehingga sekarang kita bakal masukin aja langsung. Nah, di sini nanti ada IPv6-nya. Tapi sebelum kita mengaktifkan IPv6 ini, kita bakal ngeaktifin dulu IPv6-nya nanti di dalam si terminalnya. Nah, di sini nanti configuration task-nya kita disuruh ngubah nama hostname-nya, kita disuruh buat password minimal 10, habis itu user account nama admin, encrypted password-nya dan curses, dan lain-lain. Dan kita bakal jadiin ini cheat sheet kita. Oke. Lanjut, untuk sekarang kita bakal masukin aja dulu untuk IP-nya. Di sini untuk PC0. Kita lihat di sini ya IP-nya. Nah, 192 168 469. Terus itu ini subnet masknya 192. Terus ininya 65. Oke, karena sudah, kita bakal close, kita ke PC1, kita config lagi. Ini dia ada di 70. Sebar depan tetap sama 192. Habis itu di sini dia tetap 65. Oke, PC1 sudah, PC2 sekarang config. Nah, PC2 ini kita ada di 197 240, terus ini 193. Woi, nah 193. Oke, terus terakhir untuk server itu 194 ya. (194) 240 dan 193. Nah, di sini kan ada IPv6 address ya teman-teman. Nah, di sini kita nggak usah nulis dulu IPv6 addressnya karena kita belum ngaktifin kayak kata saya tadi. Jadi kita sekarang akan mengkonfig dan mengaktifin dulu dari sini PC0. Nah, ini GI0, GI1 untuk yang ke yellow, GI0 untuk yang ke si hijau, green. Nah, di sini kita udah menghubungkan karena di sini routernya nggak bisa kita akses secara langsung untuk CLI-nya, untuk switch-nya juga sama. Jadi nanti caranya kita menghubungin dan mengkonfig lewat sini. Nah, caranya kita masuk ke desktop, setelah dihubungin dengan kabel yang biru ini, kita masuk ke terminal lalu kita oke. Namun sebelum kita mulai, mari kita buka cheat sheet andalan kita dulu teman-teman. Yap, di sini. Nah, kita taruh sini. Oke, jadi langkah yang pertama kita disuruh ngubah dulu nama si routernya jadi R1. Hostname R1. Oke, selalu setelah diubah kita buat security password minimal panjangnya length 10 karakter. Oke, kalau udah kita service password encryption. Nah, jadi passwordnya dienkripsi, terus kita enable secret. Jadi kalau kita di enable, kita nanti harus masukin password kelas 12345 sesuai yang ada di sini. Nih, enkripsi. Terus kita set username-nya. Username admin, secret, dan
sources. Oke, kalau udah kita kasih banner message of the day, banner MOTD-nya tuh no unauthorized access allowed. Oke. Nah, kalau udah kita tulis IP domain name dan courses.com, ada di mana tadi ya? Nih, domain name itu. Habis itu kita bakal crypto generate RSA. Oh, di sini harus kita key generate RSA, kita masukin 1024. Oke, kalau udah kita masukin IP SSH version 2. Kalau udah kita masuk ke line console 0, kita login lokal, kita masukin exception timeout-nya 50. Nah, di sini maksudnya exception timeout-nya, jadi dia bakal nge-timeout kalau misalnya nggak dimasukin selama 5 detik ya teman-teman. Ini kan 5 second artinya. Timeout, terus dia exit. Nah, kalau udah kita masuk ke line VTY 04, karena di router 1 itu VTY 04. Terus kita login lokal, terus transport, bedanya di sini input SSH, kita harus masukin input SSH, accept timeout-nya 5 detik juga, kita exit. Terus kita aktifin sekarang IPv6-nya itu di IPv6 unicast routing. Nah, jadi dengan ini kita bakal ngaktifin routernya, ngaktifin IPv6-nya. Oke, sekarang udah aktif, kita bakal masuk ke ING000 untuk ke yang bagian si green ya, G00. Nah, di sini kita bakal masukin IP address-nya 192.168.255.255.255.255.192. Oke, kalau udah kita IPv6 address, kita butuh ininya, apa namanya, IPv6 ya. Apa di sini ini FE link lokal FE 80.2.1 link lokal. Oke, kalau udah kita masukin lagi IPv6 address 2001 di sini. Ini 2001 DB8 C4 kali. Nah, di sini kita pakai yang 1. Habis itu kita ketik dulu lagi 1/64. Kalau udah no shutdown, kita exit. Nah, kalau udah kita masuk ke yang yellow G01. Nah, kalau udah kita bakal masukin IP address-nya lagi. Nah, bedanya di sini kita masukin 240 dan 193. Nah, bisa kita masukin link lokalnya lagi. Bedanya di sini ini sama aja. Terus yang beda itu ini. Nah, ini kita ganti 2 di sini karena dia yellow. Nah, kalau udah kita no shutdown, kita exit saja langsung. Nah, kalau udah kita bakal nge-endin, terus kita bakal nge-save dengan write memory. Nah, kalau udah, sekarang ini IPv6-nya sudah bisa kita masukin. Sini kita bakal masukin dari PC 0 dulu.
Nah, kita config. Nah, cara masukinnya itu kan di sini ada yang 2001 DB8 CCC1. Nah, kalau PC 0 itu A belakangnya tuh teman. Terus 64. Sedangkan gateway-nya kita pakai yang link lokal yang ini. Oke, kita contohin ya caranya. Itu 2001 DB8 C4 kali 1, karena dia PC 0 di sini dia A. Nah, kita salin aja biar cepat. Di sini kita masukin 64. Terus ini kita link lokalnya FE80 slash 1. Benar nggak? Benar. Oke. Kalau udah lanjut untuk PC 1 addressnya. Nah, kalau PC 1 ini bedanya dia B 64 juga. Habis itu FE80 1. Lanjut lagi untuk yang sini PC 2. Nah, bedanya dia di sini dia PC 2 itu A, tapi dia 2 di sini karena dia yellow, teman-teman. Nah, kalau kalian perhatiin lagi. Terus kita tetap aja FE80 1, dan terakhir di server kita bakal ngeset IP-nya sini 2, habis itu di sini F, karena server tuh F, tetap prefix 64 dan FE80 1. Nah, kalau udah, sekarang kita harus nge-copy running config TFTP-nya, karena di sini kita disuruh nge-backup nih teman-teman. Kita disuruh backup R1, S1, S2 running config to the TFTP server. Caranya kita masuk lagi config kita tadi. Nah, caranya kita copy running, caps lock, copy running config start config TFTP. Kita masukin IPC servernya 168.4.194 ya, karena kita enter aja ini destinationnya karena kita semuanya. Nah, kalau udah kita copy running config start up config di sini. Ini kita suruh copy running config to startup config. Di sini kita enter lagi di kan destination semua. Nah, ini udah teman-teman, kita cek caranya di sini TFTP, kita masuk ke service, kita ke TFTP. Nah, R1 config-nya sudah terbackup. Nah, kita lanjut untuk ke switch 1. Caranya kita pindahin aja ini ke sini dan konsol kita bakal terminal di sini. Touch dulu, kita masuk ke terminal, kita oke. Nah, di sini udah, kita bakal ngubah namanya ke switch S1 and terus hostname S1. Nah, kita ambil lagi cheat sheet kita. Nah, cheat sheet kita ulangin lagi stepnya sama dengan R0. Namun di sini ada beberapa yang berbeda. Kita lakuin aja service password encryption, terus enable secret plus 12345, terus kita username admin, secret dan sources. Bisa kita IP domain name dan sources.com. Terus kita crypto key generate RSA, kita masukin kunci RSA nya 1024. Terus kita IP SSH versi 2. Nah, karena di sini ada disuruh IP SSH version 2. Nah, sekarang kita masuk ke interface VLAN 1. Kita masukin IP address-nya
Nah di situ kan tadi kita masukin PC2 itu kan 1944 kan. Nah, kita masukin ke interface VLAN-nya bukan yang itu, tapi yang 126. Jadi IP, karena kita di PC1 ya teman-teman. IP address 192.168.4.126 255.255.255.192. Itu untuk yang PC1. Habis itu no shutdown, exit saja, terus kita IP default masukin gateway-nya, gateway 192.168.4.65. Nah kalau udah, kita masuk ke line console 0, terus login lokal, terus kita exit, nggak usah set password ya, line VTY. Nah bedanya di sini kalau misalnya dia di R1 dia disuruh VTY 015, jadi VTY 015. Nah sini kita login lokal dan transport input SSH. Nah habis itu kita exception timeoutnya kita set ke 5 detik. Oh sorry, 5 menit di sini, 5 minutes. Nah, terus kita exit. Sorry tadi saya ngomongnya 5 detik, terus harusnya 5 menit. Terus kita banner MOTD message of the day-nya tetap sama, no unauthorized access allow. Nah kalau udah kita end, kita write memory untuk menyimpan, terus kita bakal nge-backup datanya ke si TFTP. Copy running config TFTP, masukin IP address-nya si servernya 8.4.194. Nah destination-nya kita semuain, terus kita lagi udah copy running config start up config. Nah udah kita cek lagi ke FTP server apakah R1 sudah. Nah S1 nya sudah, alhamdulillah. Nah selanjutnya kita bakal lanjutin ke S2. Caranya di sini kita pindahin ke sini, kita pilih yang konsol, kita masuk dulu ke sini. Kita bakal masuk lagi ke terminal, habis itu kita oke. Nah sini, nah kita udah masuk lagi ke switch satunya, kita bakal enable dulu conf. Nah kita bakal set hostname-nya ke S2 karena di sini kita disuruhnya S2 kan. Nah karena dia udah masuk S2, kita sama aja kayak yang tadi, service password and description, enable secret class 12345, terus user name-nya admin, password secret, dan courses. Terus kita masukin IP domain name-nya dancecourses.com, terus kita crypto key generate RSA, kita masukin 1024. Bisa kita set IP SSH versionnya 2, terus kita masukin VLAN 1, terus kita masukin IP address-nya untuk ini kan
IP addressnya 192.168.4 dan 206, 255, 255, 255, 240. Oke, di sini 240. Oke, no shutdown, exit. Habis itu kita masukin IP default, gateway 192.168.4.193. Nah, gateway jangan sampai salah ya teman-teman, nanti nggak bisa. Line console 0, login lokal sesuai dengan perintah, kita exit. Terus kita line VTY 015, terus kita login lokal lagi, terus kita masukin transport input SSH, terus kita set timeoutnya kembali ke 5 menit. Set time out 50, terus exit. Nah, kalau udah kita set banner message of the day nya sama no unauthorized access allow. Udah, kita sekarang end, terus kita write memory untuk menyimpan. Selanjutnya kita bakal copy running config tftp ke 192.168.4.194. Di sini kita enter aja. Terus kalau udah, kita copy running config start out config. Nah, kalau udah, mari kita cek di FTP server. Nah, sudah ke copy semua ya teman-teman ya. Nah, untuk activity-nya kita lihat di sini udah completion 100%. Nah, di sini untuk kita buktiin, sekarang kita pasang di sini. Kita bakal nyoba untuk ngeping. Sini kita bakal ngeping, kita bakal masuk ke command prompt. Kita bakal coba ngeping IPv6 ya, db8 ccc. Nah, kita bakal nyoba ngeping PC2 2A. Nah, berarti berhasil semua ya. Kita ngepingnya berhasil dan kita juga udah komplit 100%. Pas kita ngecek result juga sudah komplit. Ini centang semua. Berarti ini sudah berhasil dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.